Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya. Semangat tidak? Semangat. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Sekarang kita cek kehadiran. Antonius Kehiseran, Hadir, Bu. Ardiana Sakirawan. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang sudah pernah mendengar cerita kancil dan buaya? Angkat tangan. Saya. Cerita fantasi ini termasuk teks narasi. Narasi itu adalah cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Di dalam pembelajaran tentang cerita fantasi ini, yang pertama yang harus kita tentukan adalah ciri umum cerita fantasi. Dan yang kedua adalah unsur-unsurnya atau unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi itu yang pertama itu adalah ada keajaiban atau keanehan atau sesuatu yang misterius dan aneh. Artinya, di dalam cerita itu ada sesuatu yang aneh, yang ajaib, yang misterius, atau yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ide ceritanya terbuka. Artinya, cerita yang ditulis itu berasal dari daya khayal atau pengarang atau penulis. Jadi tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan berbagai latar. Artinya latarnya itu bisa menembus ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokoh. Tokohnya unik. Artinya mempunyai kesaktian. Jadi tokoh-tokoh yang di dalam cerita fantasi itu memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiktif. Artinya bukan kejadian nyata. Jadi cerita yang di dalam cerita fantasi itu bukan kejadian nyata. Ya? Nyata. Yang terakhir itu adalah bahasa yang keenam. Bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua adalah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu orang atau nama orang yang berperan di dalam cerita. Yang kedua adalah perwatakan. Perwatakan itu watak atau sifat dari setiap tokoh. Yang ketiga latar. Latar itu ada 3, yaitu yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat, alur. Alur itu adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain.
di itu, ya? Setelah anak-anak mengamati atau membaca video tadi, tokohnya ada berapa? Angkat tangan. Ya. Pino dan Guru Sihir. Ya, tepuk tangan. Watak daripada tokoh Pino, Pina, dan Guru Sihir. Wataknya seperti apa? Saya Ibu. Yang baik hati. Ya. Kemudian watak daripada Pina. Saya. Pino. Ya. Pino sombong. Ya, Pino sombong. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk dikerjakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ibu minta 1 orang mewakili. 1. Tokoh kerbau dan sapi. 2. Watak kerbau suka iri hati. Watak sapi baik hati. 3. Latar waktu pada suatu masa. 4. Alur maju. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah pengertiannya. Pengertian cerita fantasi itu yaitu suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Kedua, itu ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri yang pertama itu apa? Ada keajaiban atau keanehan, ya toh? Iya. Satu yang misterius. Kemudian yang kedua itu apa? Cerita. Yang ketiga, Menggunakan berbagai latar menggunakan berbagai latar atau latarnya bisa menembus ruang dan waktu. yang keempat itu Unik. tokohnya unik. Kalau yang kelima Bersifat fiksi. bersifat fiksi. Yang keenam Bahasa. ya, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Ya. Iya. Nah, kalau anak-anak sudah paham, anak-anak sudah mengerti, Ibu berharap semoga kalian harus tetap rajin belajar ya. Harus semangat. Kemudian harus rajin membantu orang tua di rumah ya. Tidak boleh malas. Nah, satu hal lagi, kita harus menjaga kesehatan. Rajin mencuci tangan setiap hari. Kemudian kalau ingin keluar rumah, ingat harus menggunakan masker. Nah, setelah ini nanti Ibu memberikan kamu pekerjaan rumah. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Minggu depan kita bertemu lagi masih dengan materi yang sama yaitu tentang cerita fantasi, tetapi tujuan pembelajarannya